Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Tanqihul Qaul. Sedikit lagi pembahasan tentang babu fadilah as-shaum, bab tentang keutamaan puasa, itu pada halaman 24 baris ke-10 dari bawah. 11 maaf, 11 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ay fardan aw naflan ibadatun, wa fi lafzi naumul alimi ibadatun, fayahtamilu annaha riwayatun wa yahtamilu anna ahadal lafzaini sabaq qalam kaza abada al-azizi, wa sumtuhu tasbihun ay bimanzilati at-tasbih, wa amaluhu mudha'afun al-hasanatu bi asyri ila ma fawqiha, wa du'a'uhu mustajabun, wa zanbuhu maghfurun ay dzunubas saghair. Rawahu al-Baihaqi an Abdullah bin Abi Aufa wa huwa haditsun dha'ifun, wa fi lafzi nafsihi tasbihun wa kalamuhu sadaqah. Intaha wa hadza fi shaim
lam yakhruq saumahu binahwi ghaibatihi. Fannaumu wa in kana ainul ghaflah yasiru ibadatun li'annahu yasta'inu bihi 'alal ibadah. Wallahu a'lam. Keutamaan yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi mereka yang berpuasa, ya, baik itu puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Ya, sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan naumus shaim, ya, tidurnya orang yang lagi puasa, ya, tidurnya orang yang lagi berpuasa, ya, ai fardon au naflan, baik itu puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, ya, puasa nazar, ya, ataupun puasa qada, itu kan wajib, ya, itu. Au naflan, ataupun puasa yang sunnah, ya, seperti sunnahnya kita puasa, ya, tanggal 9 nih Muharram dan 10 Muharram, 10 11 atau 10 12 terserahlah, ya. Tapi memang dalam puasa Muharram ini, ya, kita dianjurkan kalau bisa puasa dari tanggal 9 dan tanggal 10, ya, karena untuk membedakan antara puasa yang dilakukan oleh kita dan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, itu. Memang Nabi belum sempat melaksanakan puasa yang tanggal 9, ya, tapi Nabi sudah berniat, ya, agar membedakan puasa Muharram kita dengan puasa orang Yahudi, ya, diselangi satu hari, 9, 10 atau 10 11 atau 10 12 terserahlah. Yang penting jangan satu hari 10 Muharramnya saja. Itu untuk apa? Al-farqu, untuk membedakan ma baina saumina, antara puasa kita wa saumil yahud, dan puasanya orang-orang Yahudi, ya. Nah, bagi ibu-ibu yang puasa hari ini, alhamdulillah, ya. Yang belum puasa, ya puasa nanti dah 10 dan 11, ya, itu enggak apa-apa, ya. Kalau memang ada yang urusan nih, kan sekarang ada yang piknik, ada enggak? Ada, ya. Masa sih dia lagi piknik puasa, kan enggak mungkin, ya, atau dia lagi kurang sehat, itu udah uzur itu namanya itu, ya, itu. Jadi Bu, kita ini selaku umat Nabi Muhammad, ya, kita jangan menganggap suatu perintah Nabi ini hanyalah suatu perintah yang kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak dosa. Bukan sekedar itu saja, ya. Justru dengan kita, ya, melakukan apa yang menjadi perintah Nabi Muhammad SAW, bisa jadi itu yang akan menjadikan kita masuk surga, ya. Atau sebaliknya, dengan kita meninggalkan apa yang menjadi perintah Nabi dan kita ngerjain apa yang dilarangan Nabi, justru itu bisa jadi yang bakal ngapain? Nyebabin kita masuk ke neraka, ya. Tuh, makanya kan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilang, perumpamaan aku dengan kalian adalah, ya, sama dengan perumpamaan seseorang yang menyalakan api, ya. Apa maksudnya? Tuh, api yang lagi dinyalain itu biasanya kalau kita lagi berada di tempat yang gelap, di tempat yang sunyi, kelihatan ada cahaya, biasanya bakal datang apa itu? Binatang-binatang, ya. Ntar datang tuh namanya laron, ya, ntar namanya datang tuh balang, kunang-kunang dan lain sebagainya, ya. Tuh datang dalam arti apa? Ya, untuk mencari apa? Kemanfaatan atau mencari maslahah, ya. Tuh. Nah, ini diibaratkan oleh Nabi. Kata Nabi, aku sudah ngapain? Merangkul kalian, mengajak kalian, ya, nyuruh kalian untuk melakukan apa yang menjadi perintahku dan meninggalkan apa yang menjadi laranganku. Tapi sebaliknya kalian justru apa? Ya, melepaskan pegangan tangan yang aku pegang kepada kalian.
yang akhirnya kalian masuk ke dalam apa? Neraka. Tuh. Ya, makanya kita jangan anggap sunnah biarin mayusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi, bukannya sekedar itu. Ya, tadi bisa jadi menjadi penentu. Ya, karena pintu surga yang pertama bakal dibuka buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Ya, itu nabi-nabi yang lain nggak bakal dibukain pintu sebelum Nabi Muhammad yang ngetok. Malaikat Ridwan nggak berani akan bukain pintu. Ya, dalam riwayat Nabi Musa ngetok, Nabi Ibrahim ngetok, ya nggak dibukain. Man anta ana Musa, wallahi demi Allah kata malaikat Ridwan, aku nggak akan berani buka pintu surga ini sebelum ada yang ngetok. Namanya siapa? Muhammad. Tuh, ya nggak berani dibukain. Malaikat aja takut membukain sembarangan itu. Ya, tuh. Nah, makanya bisa jadi kita masuk surga atau neraka menjadi penentunya dari siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semakin kita banyak melakukan apa yang menjadi perintah Nabi, maka semakin jaminan besar Allah akan berikan kita bakal masuk ke mana? Surganya. Nabi nggak pengen satu orang pun dari umatnya ada yang masuk neraka. Ya, nggak pengen. Ya, nggak ada. Nabi pengen satu orang Pancoran, orang Tegal Parang, orang Buncit, orang Mampang, orang mana itu jangan sampai umat gua ada masuk neraka kata Nabi. Ya, makanya Nabi berikan jaminan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku pastikan bakal masuk ke dalam surga. So, illa man aba kata Nabi. Ya, kecuali ada orang yang enggan, ada orang yang nolak, ada orang yang enggak mau masuk ke surga. Ya monggo silakan. Ya, para sahabat bertanya, "Qila wa man ya Rasulullah?" Ya, siapa yang ada di antara umatmu yang enggak mau masuk surga? Kata Nabi, "Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Ya, barang siapa yang taat kepadaku, aku pastikan dia pasti bakal masuk surga. Dan yang tidak taat kepadaku, kata tidak taat kepadaku berarti dia nggak mau ngejahin sunnah Nabi. Ya, nah itu dikatakan apa? Faqad aba. Ya, berarti itu orang yang nggak mau dimasukin ke dalam surga. Ya, ahlan wa sahlan Ibu Ai Hajah Ai. Ya, baru kelihatan lagi nih. Sudah sekian lama aku menunggu. Sekian lama aku menunggu. Maju sini, maju paling depan. Dari jauh ini, tamu jauh ini. Naik pesawat. Dari Halim turun, dari Halim. Dari Halim. Ya, baik. Ya, tuh. Jadi apa? Ya, jangan kita menganggap suatu perintah Nabi adalah suatu perintah yang sepele. Ya, yang gampang aja kerjain pahala, nggak dikerjain juga nggak dosa, nggak apa-apa, jangan. Ya, rugi kita Bu. Ya, ini ke semua yang ada di dunia ini berkat Nabi kita. Ya, langit, bumi beserta isinya Allah nggak ciptain kalau bukan karena cinta Allah kepada siapa? Nabi Muhammad. Coba bayangin Bu, ada gak orang sesayang itu sama Allah tuh Bu? Ya, disayangi setingkat itu Bu oleh Allah. Nggak ada kecuali siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh bayangkan saja. Ya, makanya kalau kita nggak mau ngerjain apa yang menjadi kekasih Allah, rugi kita Bu. Ya, kita bakal apa itu namanya inkarus sunnah. Ya, inkarus sunnah artinya orang yang nggak mau ngerjain sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kalau bisa besok tanggal 10 jangan ada yang nggak puasa. Ya, itu puncaknya itu tanggal 10 puasa dulu. Karena itu fadilahnya apa tuh? Apa? Allah akan ampunin dosa kita setahun yang lalu. Banyak banget Bu, kita dosa kita diampunin Bu. Ya, itu kalau bukan karena cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad, gak mungkin Allah bilang kepada Nabi Muhammad untuk melakukan amal yang menjadi sunnah beliau. Ya, karena Allah sayang sama umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sangat sayang kepada kita. Ya, tapi kita sayang nggak sama Nabi? Itu pertanyaan kita.
Ya, tuh jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, bunyi. Ini enggak? Bunyi, Bu. Harus dua tangan, blok baru bunyi. Ya. Baik. Ya. Jadi tidurnya orang yang puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, kata Nabi, ibadatun. Itu akan ternilai ibadah. Ya. Artinya maksudnya tidur bukan tidur yang kebanyakan tidur. Ya, jangan mentang-mentang puasa, ya, bawaannya ngantuk, tidur mulu, bukan yang kayak gini. Ya, artinya ibadah yang dia lakukan ya dalam hal ini seperti tidurnya itu akan lebih baik ketimbang kamu melakukan yang akan mendatangkan dosa. Ya, ada istilah orang bilang orang puasa mendingan tidur daripada ngomongin orang. Ya kan? Alasan daripada ngomongin orang. Ya, mendingan tidur daripada ngegunjing, mendingan tidur daripada ngerumpi. Ya, mendingan tidur daripada ke mall. Kan? Nah, itu cara-cara orang yang punya alasan masing-masing dah tuh. Ya, tapi yang sebenarnya adalah tidur yang bagaimana? Tidur yang memang di situ betul-betul ya tubuh kita memerlukan istirahat saat kita lagi puasa, bukan tidur yang berlebihan, ya, bukan. Wa fi lafzin, dalam satu lafaz yang lain dikatakan naumul alim ibadatun. Ya, tidurnya orang yang alim itu juga ternilai berapa apa? Ibadah. Kok bisa Bu orang tidurnya ibadah? Ya. Ya, orang alim itu tidur bukan kayak kita tidurnya kupluk. Ya, dia memang tidur itu benar-benar istirahat untuk mengistirahatkan ya sebagian anggota tubuh yang harus diistirahatkan. Ya. Ya kalau kita Bu ya ingin mencontoh kayak Imam Syafi'i nggak bisa lah. Ya, Imam Syafi'i kalau lagi tidur 70 permasalahan bisa diselesaikan. Kita kalau tidur apa yang kita selesaikan? Ya. Ya. Kalau kita tidur, utang lupa. Lagi tidur doang lupa, begitu bangun ingat lagi. Ya. Tapi Imam Syafi'i itu, Bu, beliau tidur nggak banyak. Ya. Tidurnya sebentar. Ya bayangin aja kalau tahajudnya aja 30 rakaat. Bu, kita ada yang tahajud 30 rakaat, Bu. Ya. Nah, tuh kapan tidurnya tuh kita tanya. Ya, kapan tidurnya? Dan bacaannya juga Quran bukan kayak kita, kulhu inna atoina kulhu. Gacoan kita kan gitu tuh. Ya. Tapi Imam Syafi'i bacaannya ya luar biasa. Kenapa? Karena dia juga hafal Al-Quran. Ya, tuh. Kita bukan nggak bisa. Ya, cuma masih banyak apanya? Godaannya. Ya Bu, godaannya Bu. Jadi kan yang namanya setan itu godain kita nggak berhenti Bu. Ya, lagi makan aja kita diapain? Digodain. Ya Bu, digodain tuh. Ya, di mana aja kita lagi ngelakuin aktivitas pasti setan godain. Ini di majlis taklim kita ini ada setan nggak nih? Banyak Kak? Ya, di mana aja itu setan pasti gentayangan. Ya, di mana aja. Ya, kita lagi makan digodain. Lagi makan kata setan, udah lu kalau makan makanan jatuh jangan lu pungut. Tuh Bu, kita kalau makanan lagi kita makan jatuh kita nggak pungut yang makan setan. Nah kalau kita ngasih makan setan berarti kita temennya setan. Ya, Bu, tuh Nabi suruh ada makanan jatuh Bu, ambil bersihin, habis itu kita makan lagi. Ya. Siapa? Ya, jangan.
Ya, jangan dulu, janganlah dibuang, nggak boleh. Ya, oh. Ya, jadi kalau ada istilah orang bu naruhin sajen, ya itu sajen buat siapa itu? Berarti yang masih sajen itu siapa? Jangan. Ya, setan makan nggak? Makan. Setan kawin nggak? Kawin. Apa-apa, bagus. Halal. Ya. Ya, untung. Ya. Iya. Jangan. Iya. Ya. Jangan Bu, Nabi juga suruh kita kalau makan, sebelum kita habis makan jangan dilap tangan kita pakai tisu, jangan. Jilatin. Ya, jilatin tubuh. Ya, Ustaz. Ya, saya kan udah kenyang, gimana kalau jilatin? Suruh orang jilat tangan kita. Ya maksudnya kalau masih punya suami, suruh suami jilatin tangannya. Ya, kalau suaminya udah kenyang, suruh istri jilatin tangan jari suaminya. Ya, kalau nggak mau suruh anak jilatin. Ada, ini dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin, dibahas ini. Ya. Tapi kan orang sekarang itu pada apa ya? Ya, jangan yang gampang kita lihat ya kalau lagi acara prasmanan tuh Bu, makanan ya Allah semua menu diambil. Mending kali dimakan. Ya, dicolek dikit-dikit dibuang. Itu namanya nafsu. Ya, kan kita jangan ngikutin nafsu. Ya, namanya nafsu itu nggak ada yang benar Bu. Ya, lah kita makan ada ayam goreng bumbu kita ambil. Ya, ada ayam opor kita ambil. Ya, ada ayam dimerahin kita ambil. Ada sate ayam kita ambil. Ya, mau makan semuanya. Kan nggak mungkin. Itu nafsu namanya itu Bu. Siapa yang nyuruh ngambil tuh? Setan. Ya, kata setan lo ambil semua, ntar lo kagak makan, gue yang makan, gue kenyang. Benar Bu. Ya, ini Nabi suruh jangan kamu buang makanan. Ya, tuh. Kalau memang masih ada bisa dimakan, kita makan. Ya, tuh. Ya, makanya kan kalau kita Bu di rumah malam jangan sampai nyisain perabot yang kotor, sisa makanan itu maksudnya gitu. Nanti jin yang makan itu. Kalau kita nyisain berarti kita miara jin. Jin seneng banget, setan seneng banget di rumah kita tuh. Kalau selalu nyisain makanan. Ustaz kalau udah kenyang gimana ya? Jangan buang, jangan, simpen. Ya, sekarang udah banyak kulkas. Ya, ada namanya alatnya lagi apa namanya tuh? Microwave buat ngangetin bisa. Ya, orang kita yang banyak apanya? Lagunya. Ya. Kebanyakan lagu. Iya. Kasih ayam, nah, apa ya? Wah, jangan dibuang. Ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Itu berkah makanya awet muda, Bu Masli awet muda itu. Ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi tidurnya orang alim itu ibadah. Ya, Imam Syafi'i bangun tidur 70 permasalahan udah selesai. Ya. Bagaimana itu? Ya, dalam mimpi Allah kasih. Ya, nih Syafi'i kata Allah, ya, nih masalah ini ya solusinya gini. Ini masalah ini solusinya gini. Ya, ini masalahnya gini. Kalau kita ngimpi dikejar setan mulu. Mengimpi berantem lagi tidur lah. Ya. Nah iya, karena kita masih banyak apa Bu? Dosa. Ya, banyak maksiat kepada Allah, ya. Baik.
fayahtamilu annaha riwayatun wa yahtamilu anna ahadul labzaini sabaqa talab. Ya, tuh. Jadi bisa jadi ini merupakan satu riwayat, ya, dan memang ada yang mengatakan ini bukan riwayat, ya, tapi kedua-duanya kita ambil apa suatu ke apa namanya fadilah, ya, meskipun tadi di akhir akan disebutkan kalau ini hadisnya adalah hadis yang dhaif, ya, boleh kita ambil untuk fadhailul a'mal kita, ya, mencari keutamaan dalam apa amal ibadah kita itu, ya. Baik. Wasumtuhu tasbihun, ya, diamnya orang yang lagi puasa juga apa ternilai seperti orang yang lagi bertasbih, ya, padahal dia diam, Bu, ya, diamnya aja dia lagi seakan-akan bertasbih, ya, diam maksudnya ngelamun atau gimana nih, ya, ya, atau menghayal, ya, diamnya itu daripada dia ngomong yang nggak baik mendingan diam, kan gitu Nabi suruh kan gitu kan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ya, kalau kamu ngaku orang yang beriman, ya, itu kepada Allah dan kepada hari akhir, jangan bicara kecuali omongan bicaranya itu yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik mendingan sukut, diam, ya, tuh, diamku bukan berarti aku kalah, ya, tuh, diamnya justru diamnya apa tuh, diam buaya, ya, buaya diam, Bu, cuma kita tendang sebentar, dilempar sabut kayak buntutnya kita mental, ya, ya, kalau ada di depan dicaplok kita, ya, itu diamnya buaya, ya. Baik. Wa amaluhu mudha'af, ya, perbuatan amal-amal yang dia kerjain saat dia berpuasa itu akan diapain pahalanya? Dilipat gandain, ya, bukan duit dilipat gandain pahala, Bu, ya. Kalau dulu ada orang namanya Kanjeng Dimas bisa menggandakan uang tuh bohong itu, ya, masih ada gak dia tuh? Hah? Semua ada. Kalau dia bisa nggandain uang, Bu, suruh bayar utang negara Indonesia, utangnya banyak banget itu, ya, ratusan triliun, bukan miliar lagi, suruh aja bayar utang, dia bisa digandain aja, ya, Rudi, ya, Bu, ya, ya Allah, utang kita negara ini banyak banget, ya, tapi korupsinya lebih banyak lagi, ya, dari mana itu duit itu, ya, duit 11 triliun ditaruh di rumah saya nggak muat nih, Bu, ya, 11 triliun bayangin tuh duit tuh, Bu, saya ngelihat aja belum pernah apalagi punya, ya, triliunan itu bisa, ya, duit kita masih ada serinya, kalau orang lain nggak punya seri katanya, ya. Baik. Al hasanatu bi asyri ila ma fauqiha, ya, kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ya, ini paling sedikit, Bu, ya, Allah memberikan pahala ganjaran kepada umat Nabi Muhammad paling sedikit 10 kali lipat, ya, ada yang sampai 70, ada yang sampai 700, bahkan ada yang lebih dari 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan memberikan lipat ganda kepada siapa saja orang yang Allah kehendaki. Tuh, ya. Baik. Wa du'auhu mustajabun. Ya, doanya orang yang lagi puasa itu mustajab. Ya. Kita kan kalau lagi puasa, Bu, doa bahannya apa? Iya, Bu. Emang kita kalau yang buat enak-enak tuh nggak gampang, Bu. Ya, lagi puasa, kalau lagi nggak puasa doa kita panjang banget. Giliran puasa doa kita puntet.
Ya. Wa kunta dakwahum ulun apa lagi pada puasa kesianan katanya. Ya, padahal kita lagi puasa justru suruh banyakin doa. Kenapa? Karena orang lagi puasa doanya itu makbul, mustajab. Ibu ya. Tuh, berat kita memang. Ya, lagi capek ada juga jangan panjang-panjang udah katanya. Ya, lagi pada puasa, sholat juga jangan lama-lama katanya. Ya, khutbah Jumat lagi pada puasa sebentar aja katanya itu. Ya, itu kemauan nafsu kita pengen yang begitu-begitu tuh. Apa-apa pengen cepet, tapi giliran mau dapet pengen banyak. Ya, tuh nggak bisa kayak gitu. Ya, justru kita memanfaatkan momen-momen yang tepat tuh saat kita lagi puasa, banyakin doa. Ya, saat kita lagi puasa, banyakin istighfar. Ya, Bu ya. Tuh, ya seperti orang perempuan, Bu. Yang paling mustajab doa seorang perempuan kapan coba? Waktu dia lagi mau beranak, lagi ngeden. Coba kira-kira orang perempuan ada gak lagi ngeden di istighfar? Minta ampun, istighfar. Atau dia doa minta apa gitu? Ada gak? Ya. Iya, kalau lagi ingat, banyak kan nggak ingat ya Allah bang, sakit banget bang, udah ada bang udah, ya sakit udah bang udah katanya, udah ntar bunyi lagi, ya ntar udah, iya, ya doa coba karena orang lagi lahir itu kan Allah bilang wahnan ala wahnin, ya susah di atas kesusahan, ya antara hidup dan mati, ya minta, ya biar anak keluar 3 bulan bikin lagi sakit bang, sakit udah katanya, ya produksi lagi ya. Tuh Masle hebat tuh, udah 11 kali turun mesin dia, ya 11 kali turun mesin. Makanya awet muda kan saya bilang, orang semakin banyak punya anak semakin awet muda, Bu. Ya kenapa? Di tune up terus. Iya, mobil itu Bu semakin baik perawatan semakin awet. Ya, apalagi servisnya di suku cadang resmi. Ya. Iya. Ya, emang sakit tapi membawa nikmat. Ya, anak udah gede, udah mulai gede, dia nyari duit, dapat duit kita dibagi, satu anak 1 juta, lebaran 10 juta, punya anak 10. Ya kan? Gue nyesel katanya punya anak dikit katanya. Ya, kalau gue tahu lebaran kayak gini gue punya anak 24 sebulan, lebaran 24 juta gue dapat katanya. Ya. Nah, itu benar Bu, banyak anak banyak rezeki itu orang dulu bilang benar, ya bukan bohongan, bukan omong belaka, orang dulu asal ngomong aja katanya, bukan benar, setiap anak itu punya rezeki masing-masing, ya ada Allah udah tanggung, Allah nggak mungkin zalimin hambanya, nggak mungkin, ya Fulan punya anak banyak 11, 12, ada yang 18, ya kayak Raja Salman anaknya berapa itu? 25. Bini banyak dah. Dah. Ya, tapi kan ya. Ya kalau orang perempuan satu istri anaknya 25 itu tuh udah ganti mesin. Udah ganti mesin udah tuh. Ya, tapi jangan khawatir Bu. Ya, montir kita, bengkel kita Allah langsung. Ya, ada itu, jangan takut lah. Ya, makanya punya anak udah gede Bu enak. 8 tuh. 8. Ya, kalah Mas Le 11 itu ya. 11 12 Mas Le. 11 ya. Masih bisa enggak? Iya. Baik.
Ya. Jadi doanya itu orang lagi puasa mustajab, doa yang banyak. Ya, ini Bu kita habis sholat lagi puasa nih tasuah, habis sholat banyakin doa. Ya, doa. Ya, berapa persen tinggal minta doang gitu, Bu. Ya, minta doang malas gimana mau dikasih. Ya, minta sama yang segalanya punya. Ya, bukan minta sama yang banyak karena nggak punya, jangan. Ya, minta kepada Khalik, jangan kepada makhluk. Ya, karena kalau makhluk ada batasnya, dia punya duit belum tentu punya yang lain. Tapi kalau Allah, duit punya, ilmu punya, semuanya punya siapa ya? Ya Allah. Walillahi ma lillahi mulku samawati wal ardh. Yang di langit, yang di bumi semuanya punya siapa? Allah. Bukan punya raja kali, punya Firaun gitu, bukan. Ya, orang manusia itu bisanya ngakuin doang. Ya, berbuat kagak bisa. Ya, ngakuin oh ini buatan gue, buatan pala lu buat aku. Ya, ngakuin paling gampang, Bu. Ya, ini berkat jasa saya kan ada, nggak bisa itu. Ya, baik. Wazan buhu maghfur. Ya, dosanya orang yang lagi puasa diampunin. Ya, diampunin dosanya orang yang puasa. Ya, dosa puasa yang bagaimana dulu. Ya, bukan puasa iya ngomongin orang apa lagi. Ya, jangan sampai. Kayak bau apa nih? Gimana? Ya. Paman lihat tuh. Lihat. Belokan. Listrik ngalir listrik. Nah. Di luar ya. Ya. Ya, jadi wazan buhu maupun doanya orang yang lagi puasa diampunin. Dosa yang mana? Aizunubah as-saghair. Ya, dosa-dosa yang kecil. Bu, sampah yang susah dibuangin, sampah yang kecil apa yang gede? Kecil, Bu, dinyelip-nyelip di celah-celah bangku itu. Ya, yang gede mah gampang. Ya, kita comot bisa langsung lemparin ke sana ke tong sampah. Ini yang kecil nggak kelihatan itu, Bu. Ya. Kadang nyapunya nggak bersih, orang aja malas, Bu, nyapuin sampah kecil malas di pojok-pojokin aja dia. Nggak kelihatan katanya. Ya, tuh. Di celah-celah kursi kita ada sampah tuh, kita nggak tahu banyak, Pak. Banyak. Ya, justru yang masalahnya yang sampah kecil yang kita anggap suatu hal sepele tapi apa? Ya, itu bisa mempengaruhi diterima atau tidaknya ibadah kita, dikabul atau tidaknya doa kita, senang atau tidaknya hidup kita, ya, tuh, tenang atau tidaknya hati kita, itu semua tergantung apa ya, dosa yang ada sama kita semua. Ya, Bu, kita lihat sampah demen gak sih? Enggak demen. Ya, Allah juga ngelihat hambanya yang dosa mulu itu enggak demen Allah. Kayak suruh sapuin sampah-sampah kita, dosa-dosa kita apa ya? Kita buangin dengan kita apa? Bertaubat dan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Karena dosa kecil itulah dosa yang banyak, bahkan bukan hanya banyak, udah banyak, sering lagi. Ya, tambah numpuk itu dosa-dosa kecil kita. Ya, mudah-mudahan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa dosa kecil kita? Ya, dosa kecil kita di antaranya kita suuzon kepada Allah. Ya, negatif thinking kepada Allah. Ya, tuh. Kita doa udah sering kok doa gue nggak dikabulin, gue berhenti doa dah. Ya, gue rajin sholat tahajud, martabat gue nggak diangkat-angkat derajatnya, katanya maqaman mahmudah, mana dia katanya. Ya, gue sholat duha biar nggak kaya sampai sekarang. Ya, tinggal pinggir kalenan aja dari dulu sampai sekarang. Ya, nggak pindah-pindah. Itu berarti kita udah salah niat, Bu. Ya, kita ibadah sekecil apapun lillah. Ya, orang ibadah yang gampang aja, yang susah, yang berat aja harus lillah.
Apa contohnya? Haji, umrah. Disuruh karena siapa? Karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu yang pakai biaya, Bu. Ya, masa kita yang gratis karena Allah susah amat? Ya. Orang umrah pakai biaya, orang haji apalagi pakai biaya. Ya, itu harus karena Allah. Apalagi ibadah yang gampang kita kerjain, kenapa kita nggak mau ngapain? Ya, melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Ya, itu. Baik. Rawahu al-Baihaqi an Abdullah bin Abi Aufa wa huwa haditsun dhaifun. Ya, jadi hadisnya ini dikatakan hadis yang dhaif, ya, artinya lemah dari segi sanadnya. Ya, dari segi sanadnya. Ya, itu. Baik. Wa fi lafzi, ya, wa nafsihi tasbih wa kalamuhu sadaqah. Ya, itu. Ada dalam satu lafaz yang lainnya, ya, wa nafasuhu tasbih, napas yang keluar. Tuh, jadi dia napas kita napas enggak, Bu? Napas, jangan napas isi. Ya enggak napas mampus. Ya, jadi napasnya kita itu ibadah. Bayakin apa? Yang ngos-ngosan jangan. Ya. Namanya orang asma itu tuh. Ya. Napas yang benar. Kita napas idealnya, Bu, kalau menurut medis dalam 1 detik kita berapa kali napas? Berapa kali? 33. Ya. Dalam 1 menit itu 33. Ya, dalam 1 menit. Ya, kalau kecepatan juga berarti jantungnya bermasalah. Ya, bermasalah berarti itu orang itu. Ya, pinjam ambulan masjid semua. Ya, tuh. Wa kalamuhu shadaqah. Ya. Ucapan yang keluar dari mulutnya merupakan sedekah. Ibu, kita ngomong yang baik-baik itu sedekah, Bu. Ya, sedekah banyak jalannya, bukan pakai duit doang, Bu. Ya, ini Nabi sayang banget sama kita dah pokoknya. Ya, ya Allah, kalau nggak sayang buat apa kita dikasih jalan-jalan kebaikan, Bu? Ya, orang sedekah nggak punya duit, udah bisa sedekah yang lain apa? Senyum yang banyak. Ya, senyum aja yang banyak, ketemu orang senyum aja dah. Ya, ngomong yang baik. Ini jangan salah arti ini. Kalau memang kita nggak punya duit, Bu, ya, kalau punya duit sedekah, ya, pakai duit, ya, tuh. Kan Nabi suruh, man lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Ya, barang siapa yang punya harta maka sedekahlah dengan hartanya. Ya, wa man lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Barang siapa yang punya kekuatan maka sedekahlah dengan kekuatan tenaganya, pikirannya. Tuh. Ya, jangan mentang-mentang Nabi bilang senyum sedekah, senyum siapa nih enggak pernah ngeluarin duit. Ya, padahal duitnya ada nih, orang pelit berarti ini. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, tuh. Intaha wa hadza fi shaimin lam yakhruq saumuhu, ya. Tuh, yang seperti ini bagi orang berpuasa lam yakhruq saumuhu, tidak akan membakar puasanya binahwi ribatih panna naum, ya, wa in kana ainul ghaflah, ya, sekalipun dia tidur memang dalam tidurnya itu dalam keadaan lalai. Artinya lalai maksudnya lelah atau capek, tetap itu akan dinilai suatu ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Yusiru ibadatahu li annahu yasta'inu bihi 'alal ibadah, karena akan membantu kesempurnaan ibadahnya. Ya, jangan sampai kita dalam posisi memang harus istirahat, dalam keadaan puasa harus tidur dulu, jangan kita paksa-paksain. Kenapa? Nantinya akan merusak ibadah yang sedang kita lakukan, ya. Nah, selesailah sudah Ibu-ibu sekalian pembahasan tentang apa? Ya, keutamaan puasa, ya. Nanti insya Allah, ya, pada pertemuan beberapa minggu yang lalu yang akan datang kita akan pindah ke bab yang baru, yaitu babu fi fadilati al-fadilah. Bab yang, ya, membicarakan tentang keutamaan apa tuh? Melakukan perbuatan yang wajib atau pekerjaan yang wajib. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sedalam-dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini ya sebagaimana yang telah saya infokan atau umumkan, saat ini kita akan melaksanakan